Pemirsa, aksi perundungan di sekolah terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Seorang siswi kelas 8 SMP dirundung oleh sekelompok pelajar SMP sekolah lain. Korban dikepung 7 pelaku dan mendapat kekerasan fisik dari salah satu pelajar. Video yang direkam oleh salah satu pelajar yang terlibat dalam aksi perundungan ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat korban yang berinisial AR mendapat perlakuan kekerasan fisik oleh salah satu pelajar di Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Selain dicemooh menggunakan kata-kata kasar, muka korban juga sempat ditampar beberapa kali oleh pelaku. Pelaku yang berinisial K bahkan melanjutkan aksinya dengan cara menendang bagian punggung korban hingga terpental beberapa meter. Mirisnya, dalam video tersebut juga terlihat beberapa pelajar yang diduga teman dari pelaku dengan santai merokok di dalam ruang tempat terjadinya perundungan. Diketahui korban yang berinisial AR berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku kelas 8 di SMP Islam Ngadirejo. Keluarga korban langsung melapor ke pihak kepolisian Resort Temanggung atas peristiwa yang dialami korban. Orang tua korban sudah melaporkan perkara ini ke Polres Temanggung dan saat ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Temanggung. Korban 1 orang dan pelaku 1 orang. Menindaklanjuti aksi perundungan, Kepala Dinas Pendidikan Temanggung temui korban di rumahnya. Pihaknya berjanji akan memberikan perlakuan dan perhatian khusus pada korban, baik secara proses hukum berjalan hingga nanti ketika korban sudah kembali bersekolah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo TV One mengabarkan. Pemirsa, korban dari terduga pelaku aksi perundungan di Temanggung, Jawa Tengah kembali bertambah. Rekaman video amatir memperlihatkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh 2 gadis terhadap seorang pelajar berjenis kelamin laki-laki. Bertempat di pinggir sawah, tepatnya di Dusun Gondang, Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Selain melakukan kontak fisik, pemirsa, pelaku juga dengan tega menceburkan sepeda motor milik korban ke sawah. Diketahui korban berinisial E berusia 18 tahun merupakan warga Dusun Gondang, Desa Candiroto, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Sementara pelaku yang menceburkan motor korban ke sawah merupakan terduga pelaku perundungan yang saat ini tengah menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Polres Temanggung hingga kini tengah melakukan pengembangan terkait dengan video viral tersebut. Kemudian pemirsa, bagaimana tanggapan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dengan kasus perundungan di Temanggung, Jawa Tengah? Kita akan tanyakan kepada Ibu Diah Puspitarini sebagai komisioner KPAI. Selamat siang Bu Diah, bagaimana tindakan KPAI ini terkait dengan adanya kasus perundungan di Temanggung? Terima kasih, selamat siang Mbak Indi. Jadi memang kami prihatin, sekali lagi perundungan masih saja marak terjadi di sekolah, dan ini lagi-lagi di Temanggung ya. Beberapa waktu yang lalu memang sudah ada kejadian juga di Temanggung, dan kami tentu saja dalam kasus ini akan menelaah lebih lanjut, tetapi kami sudah berkoordinasi Mbak. Kami sudah berkoordinasi dari UPTD dengan UPTD PPA Temanggung, kemudian juga kami berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan Polres Temanggung. Yang pertama, di dalam kasus ini ada 2 anak ya, 1 anak korban perundungan, yang perundungan pertama ya Mbak ya. Kemudian yang kedua adalah anak pelaku ya, anak berkonflik dengan hukum. Nah, kemudian kalau saya berkomentar di kasus yang kedua, sebenarnya kita mungkin lebih fokus di kasus yang pertama terlebih dahulu, karena kasus itu sudah masuk di kepolisian gitu ya, dan saat ini sudah dilakukan penyelidikan dan sudah diupayakan untuk segera naik statusnya jadi lidik, kemudian nanti gelar perkara dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian kami perlu ya untuk mengkoordinasikan, karena tugas KPAI adalah melakukan pengawasan
kami memastikan selama ini apa yang sudah dilakukan oleh baik aparat penegak hukum, kemudian UPTD PPA ya, karena ada anak korban dan memang kami belum mendapat informasi Mbak, anak korban sudah mendapatkan pendampingan psikososial dan psikologis. Kemudian juga kami memastikan pekerja sosial di Temanggung ini sudah turun. Namun ini semua belum, Mbak. Jadi baik pendampingan psikologis dari UPTD PPA juga belum, kemudian dari Dinas Sosial untuk pekerja sosial juga belum. Nah, kemudian untuk anak berkonflik dengan hukum, kami berharap memang ini diproses sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, memang kalau kita melihat unsur-unsur dari kekerasan memang ada, Mbak, dan baik secara visum, kemudian juga asesmen psikologis, kemudian juga laporan dan saksi memang ada unsur kekerasan di dalamnya. Begitu, Mbak. Ya, untuk anak yang merupakan pelaku perundungan ini, Bu Diah, sebenarnya apakah hanya seorang individu atau berkelompok begitu, Bu? Dan berapa kali sebenarnya ia ini sudah melakukan aksi perundungan terhadap rekan atau temannya ini? Jadi informasi yang kami dapatkan memang ini semacam kelompok geng ya sebenarnya mereka. Mau dibilang geng tapi juga kelompok begitu ya, tapi kelompok ternyata perbuatannya juga sudah mengarah pada destruktif. Nah, memang kalau untuk di kasus yang pertama ini terlapornya satu, Mbak, satu orang anak. Meskipun di sana ada beberapa anak saksi, ya, ada anak saksi yang melihat. Namun kami juga menyayangkan kenapa anak saksi yang lainnya ini malah diam saja, kemudian juga mengabadikan dengan video dan lain sebagainya, bahkan menyebarluaskan. Itu yang sebenarnya kami berharap dari kepolisian untuk mengembangkan kasus ini. Kenapa? Karena di dua kasus yang berbeda itu semuanya motifnya hampir sama. Maaf, bukan motif ya, tapi polanya hampir sama. Jadi direkam kemudian disebarluaskan. Nah, kalau berkaitan dengan ini kan memang ada aduan laki seharusnya ya, di mana memang untuk kasus yang seperti ini penyebarluasan kemudian pembiaran itu bisa terkena unsur ya di pelanggaran Undang-Undang ITE. Tetapi kami juga sangat berharap bahwa kepolisian nanti tidak hanya fokus pada satu orang anak, tetapi melebarkan karena kami khawatir ada motif-motif yang ini juga terjadi seperti di Jambi beberapa waktu yang lalu, Mbak. Ya, yang dimana kelompok-kelompok geng-geng perempuan ya, anak-anak perempuan yang kemudian mereka sudah berani untuk melakukan hal-hal destruktif. Kami juga menemukan, Mbak, pola-pola yang hampir sama di beberapa kasus tawuran itu sudah melibatkan anak perempuan, termasuk mohon maaf waktu kumpul-kumpul acara anak remaja kumpul terus kemudian dibubarkan di Bekasi itu juga kami menemukan ada beberapa remaja perempuan. Jadi ini kami kira tidak boleh diremehkan karena pola-pola yang tidak hanya pelaku ini adalah anak laki-laki, anak pelaku atau berkonflik dengan hukum ini anak laki-laki, tapi juga sekarang sudah anak perempuan berani ya untuk melakukan hal-hal destruktif. Jadi ini perlu kita jadikan perhatian bersama dan tentu saja harus diantisipasi, kalau ditangani harus sesegera mungkin. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Diah Puspitarini selaku Komisioner KPAI. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama dengan kami.